Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Bagaimana kabar pagi hari ini? Saya percaya Bapak Ibu semua dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat, selalu disertai dan dilindungi Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Amin. Sebagaimana firman Tuhan yang mungkin hari-hari ini sering kita dengar atau mungkin Bapak Ibu lihat di WhatsApp, bagaimana perlindungan Tuhan begitu nyata dan sempurna. Izinkan saya membacakan dari Mazmur pasal 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Saya percaya Bapak Ibu, apapun kondisi, situasi yang sedang kita hadapi, satu hal yang terus harus kita jaga dan kita pelihara, kita tetap percaya kepada Tuhan, karena Dia adalah Raja di atas segalanya. Karena mari pagi hari ini bersama-sama di dalam ibadah stream ini, kita mau datang ke hadapan Tuhan. Terlebih dahulu kita mau satukan hati kita untuk berdoa dan menyembah kepada Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat penyertaan-Mu, perlindungan-Mu sepanjang satu pekan ini Tuhan. Kami boleh melihat dan mengecap kebaikan-Mu, penyertaan-Mu, pemeliharaanmu, perlindungan-Mu yang begitu sempurna atas seluruh keluarga kami dan kehidupan kami semua. Hingga pagi hari ini kami dalam keadaan yang sehat, kami boleh untuk melayani Engkau. Biarlah Tuhan, pagi hari ini kami mau bawa persembahan kami, puji-pujian kami sebagai tanda ucapan syukur kami buat semua kebaikan Tuhan, buat semua apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Sertai Tuhan untuk ibadah streaming pagi hari ini dari awal pertengahan sampai akhir. Sebab hanya nama Engkau yang kami tinggikan. Kami percaya Tuhan, ketika ada puji-pujian dinaikkan, Engkau bertahta atas pujian kami semua. Kau lawat setiap kami dimanapun kami berada. Kau lawat kota kami juga ya Bapa. Demikian juga untuk gereja-gereja yang pagi hari ini mengadakan ibadah streaming. Tuhan berkati setiap gereja-gerejamu. Kami percaya pagi hari ini gereja-gerejamu menghadirkan kerajaan Allah di bumi ini. Gerejamu menghadirkan kerajaan Allah di kota Bandung. Terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap bersuara bagi Tuhan bersama-sama katakan haleluya. Haleluya. Siap bersorak bagi Tuhan, siap melompat bagi Tuhan, siap bertepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Kita mau angkat pujian Tuhan Raja yang Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar, pencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya, dengan bersuka bernyanyilah, ya bantu keselamatan, pujinya Tuhan Raja Maha Besar. Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia, Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya, dengan bersuka bernyanyilah, ya bantu keselamatan, pujinya Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka bernyanyilah, ya bantu keselamatan, pujinya Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar, Tuhan Raja Maha Besar. Adakah roh kita terus menyala-nyala bagi Tuhan? Haleluya.
untuk keselamatan. Pujian Tuhan Raja Maha. Dengan bersuka bernyanyilah, dia batu keselamatan. Pujian Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja. Oh Tuhan, kau Raja Maha besar. Haleluya. Engkau yang terbesar ya Tuhan Yesus. Engkau yang tak tertandingi oleh apapun juga. Biarlah kami terus memuji-muji Engkau. Haleluya. Bersama-sama kita katakan tak tertanding, tak tertandingkan oleh megahnya dunia. Kebenaran-Mu membebaskan, lupakan segalanya. Tak terbandingkan oleh megahnya dunia. Kebenaran-Mu membebaskan, lupakan segalanya. Hanya Kau yang terbesar, kekal selamanya. Hanya Kau yang berdahsyat, dahsyat, dahsyat. Yesus, hanya Kau yang terbesar, besar, besar, kekal selamanya. Hanya Kau yang terdahsyat, Jesus, Jesus, dahsyat. Yesus selamanya, Kau terbesar. You are so great, Lord. Hallelujah. Haleluya. Engkau yang terbesar Tuhan Yesus. Engkau yang tak terbandingkan oleh apapun juga ya Tuhan Yesus. Karena kami tahu Tuhan, sesungguhnya Engkau Tuhan Allah yang berkuasa atas segala-galanya. Apapun yang hari-hari ini sedang terjadi di bangsa ini Tuhan, lewat wabah virus COVID-19 yang terjadi pagi hari ini, kami berdoa Tuhan, biarlah mereka yang saat ini Tuhan terjangkit, mereka yang positif mengalami, mari Tuhan kami percaya kuasa-Mu tak terbatas. Kami lepaskan dari tempat ini roh kesembuhan terjadi. Kesembuhan terjadi di bangsa kami. Pemulihan terjadi di bangsa kami. Kemenangan yang besar terjadi. Penuaian besar terjadi. Karena Engkau Tuhan Allah yang berkuasa. Allah yang berkuasa selama-lamanya. Raja di atas segala raja. Haleluya, Kau yang berkuasa, Yesus. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Ku percaya Kau berkuasa, selamanya ku menyembah. Ku
Kau berkuasa, selamanya ku menyembah. Ku percaya, ku percaya, Kau yang berkuasa. Selamanya ku menyembah. We worship you, Lord Jesus. Kau berkuasa, selamanya ku menyembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku nyanyi haleluya, haleluya. Selamanya ku menyembah. Ku percaya ya Tuhan, Kau berkuasa. Selamanya ku selamanya ku menyembah. Selamanya ku menyembah. Selamanya ku kan menyembahmu Tuhan. Selamanya ku menyembah. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau adalah Tuhan yang berkuasa atas segala-galanya. Kami tahu satu hal Tuhan, bahwa Engkau adalah Tuhan yang turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami yang sungguh-sungguh mengasihi Engkau. Kami mau lebih lagi mengasihi Engkau Tuhan. Apapun yang sedang kami hadapi pada hari-hari ini, kami tidak takut, tapi kami tetap percaya. Karena Engkau Tuhan yang selalu ada buat kami. Engkaulah jangkar hidup kami. Hanya Engkau tempat kami bersandar. Hanya Engkau sumber jawaban kami ya Tuhan Yesus. Haleluya, thank you Jesus. Di dalam badai bergelora, Kaulah jangkar hidupku. Tak sekalipun ku goyah, firman-Mu terang di langkahku. Damai dalam hidupku, ku aman di dalam-Mu, penyertaan-Mu sempurna. Sepasti mentari
Haleluya, haleluya. Biarlah pagi hari ini Tuhan teguhkan kami dengan kebenaran firman-Mu yang akan Kau sampaikan lewat hamba-Mu. Mari Bapa, Kau yang mengurapi hamba-Mu, baik saya Bapa, pakai menjadi alat-Mu untuk boleh menyampaikan apa yang menjadi pesan-Mu bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur Bapa di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan bahwa seperti mentari yang terbit di pagi hari, demikian pastinya janji-Mu buat kami. Bapa, Engkaulah Allah yang memiliki janji yang luar biasa terhadap kami umat-Mu Tuhan. Bapa, terima kasih untuk apa yang telah Kau nyatakan melalui pujian bahwa Engkaulah perisai dan pelindung kami. Engkaulah batu karang yang teguh buat kami. Engkau Tuhan, Engkau Raja, Allah yang hidup. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Berbicaralah buat kami Tuhan. Roh Kudus bimbing kami supaya kami paham apa yang menjadi pesan-Mu buat kami di minggu ini, di saat ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus, setiap kita Bapak Ibu Saudara kita sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Gimana kabarnya? Saya percaya kita semua ada dalam keadaan baik dan luar biasa, bukan? Saya percaya, tetap percaya bahwa ada perlindungan yang Tuhan berikan, ada penyertaan yang Tuhan senantiasa limpahkan buat kita. Nah Bapak Ibu Saudara, memasuki minggu yang ketiga ini, di tengah ketika situasi yang terjadi di bangsa ini, kita masih belum memungkinkan untuk bertemu di dalam ibadah di dalam satu ruangan. Kita masih tetap beribadah di rumah kita masing-masing. Tetapi yakinlah bahwa Yesus yang luar biasa ada di tengah-tengah kita bersama-sama dengan kita. Amin. Nah, yang perlu kita lakukan adalah tetap berdoa untuk kota dan bangsa kita. Kita tetap berdoa untuk situasi yang terjadi. Tetaplah berdoa untuk pemimpin bangsa kita, untuk Bapak Presiden Jokowi dan seluruh menteri-menteri yang ada di kabinetnya. Kita juga berdoa untuk pemimpin, untuk kepala-kepala daerah. Biarlah setiap pemimpin-pemimpin ini Tuhan kasih hikmat di dalam menangani situasi yang gak mudah hari-hari ini Bapak Ibu Saudara. Kita juga jangan lupa berdoa Tuhan, Bapak Ibu Saudara, untuk saudara-saudara kita yang ditinggal oleh keluarganya, oleh anggota keluarganya yang pulang terlebih dahulu ke rumah Bapa. Nah Bapak Ibu Saudara, satu hal berkaitan dengan pesan Tuhan minggu lalu, tetap kita satukan hati kita bersama anggota keluarga, kita terus menjadi penerang buat kota kita masing-masing. Gunakan kuasa dan otoritas untuk menghadirkan kerajaan sorga di tempat di mana kita berada, di bumi seperti di sorga. Oke, puji Tuhan. Saat ini kita sama-sama mendengarkan apa yang menjadi pesan Tuhan buat kita di minggu ini. Pesan Tuhan buat kita adalah persiapkan dirimu, engkau memiliki potensi besar. Persiapkan dirimu, engkau memiliki potensi yang besar. Wow, Tuhan kali ini berbicara soal potensi kepada kita. Saya bacakan ayat firman yang mendasari pesan Tuhan ini diambil dari Hakim-Hakim 6 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Ini diambil dari kisah Gideon ketika Tuhan pilih Gideon. Ya, lagi-lagi Tuhan ambil dari kisah Gideon. Bapak Ibu Saudara, sebagai manusia, Bapak Ibu, kalau saja bisa, semua orang pasti ingin tidak mengalami masalah, bukan?
terbebas dari masalah. Tetapi selama orang masih hidup di dalam dunia, suka atau nggak suka, maka kita pasti akan menghadapi masalah. Baik mulai dari yang kecil atau hal yang sepele sampai masalah yang besar, bahkan masalah yang mungkin terasa berat seperti hari-hari ini. Tetapi Bapak Ibu Saudara, satu hal yang perlu kita ketahui pada dasarnya, setiap masalah itu memiliki dua sisi. Sisi yang pertama adalah waktu kita berespon benar terhadap masalah yang kita hadapi, kita memilih untuk mendekat sama Tuhan, membangun diri, maka kita akan menjadi kuat dan kita akan naik ke level berikutnya. Tetapi sebaliknya waktu kita berespon salah, kita memilih untuk menjadi takut dan pesimis, maka kita kemudian pasti akan terus menjadi jatuh dan terpuruk. Nah Bapak Ibu, jika kita memahami bahwa dalam segala hal Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia, maka sepatutnya kita mestinya nggak akan kecewa, mestinya kita nggak akan protes atau mengeluh atas masalah yang terjadi. Karena gini, Tuhan seringkali menggunakan masalah sebagai cara untuk melakukan banyak hal. Misalnya, entahkah Tuhan menggunakan masalah untuk menegur dan memperingatkan kita umatnya, atau juga Tuhan menggunakan masalah sebagai cara untuk membawa kita kepada rencananya yang indah. Atau juga Tuhan pakai masalah sebagai kesempatan untuk kita melihat kuasa pembelaan Tuhan, bagaimana kita juga memperkuat otot-otot iman kita, dan kemudian bagaimana kita memurnikan karakter di dalam hidup kita. Selalu ada cara Tuhan di dalam melakukan melalui masalah yang terjadi. Apabila kita perhatikan di Alkitab, Bapak Ibu Saudara, ada tokoh-tokoh yang seringkali harus melewati berbagai tantangan masalah yang tidak mereka sadari, sampai mereka akhirnya mengetahui bahwa segala perjalanan yang tidak mudah itu adalah sebagai salah satu cara bagaimana Tuhan menentukan orang-orang pilihannya. Seperti misalnya Yusuf harus menghadapi sebuah proses yang sangat tidak mudah di dalam hidupnya, sampai akhirnya ia melihat bagaimana cara Tuhan mengangkat dia sebagai penguasa nomor 2 di Mesir. Kadang-kadang orang nggak menyadari waktu dia menghadapinya, tetapi dia baru akan menyadarinya ketika di ujung sana, di ujung perjalanan dia melihat bahwa ada maksud Tuhan di balik semuanya itu. Bapak Ibu Saudara, Tuhan tahu sekali pribadi-pribadi siapa saja yang memiliki potensi terpendam yang apabila dikembangkan bisa menjadi alat yang berguna bagi kerajaan surga. Siapa yang menyangka Gideon yang lemah dan penakut itu bisa dipakai Tuhan sebagai salah satu hakim yang luar biasa bagi bangsa Israel di zaman Perjanjian Lama. Namun semua itu dimulai dari datangnya masalah terlebih dahulu, di mana pada waktu itu bangsa Median menguasai Israel selama 7 tahun. Alkitab mencatat ketika bangsa Israel menabur di tanah mereka, maka datanglah orang Median, datanglah orang Amalek dan orang-orang dari timur untuk apa? Untuk memusnahkan hasil tanah mereka. Sehingga Bapak Ibu Saudara, orang Israel menjadi sangat melarat akibat perbuatan yang dilakukan oleh orang Median itu. Nah, karena takutnya maka orang Israel bersembunyi di tempat-tempat perlindungan. Nah, Tuhan membutuhkan seseorang yang dapat ia pakai sebagai kepanjangan tangannya. Dan Tuhan melihat ada potensi besar pada diri Gideon yang tidak Gideon sadari, yang dapat Tuhan maksimalkan. Nah, hal ini sama di tengah problema yang sedang kita hadapi. Tuhan sedang mencari orang-orang yang mau dipakai sebagai alat di tangannya. Nah, hal yang sama, Tuhan melihat ada potensi yang besar ada pada setiap masing-masing kita. Katakan amin. Nah, ini yang menjadi pesan Tuhan, Bapak Ibu. Ini yang menjadi pesan Tuhan buat kita di minggu ini. Kita memang saat ini sedang berada di tengah situasi yang serba tidak menentu, yang pastinya tidak menyenangkan dan mungkin situasi yang mengkhawatirkan. Tidak sedikit orang untuk memilih untuk terbenam di dalam kesedihan, di dalam kepanikan, dan menantikan kapan masa ini akan berlalu. Tapi tahu nggak Anda, bahwa ternyata inilah masa di mana Tuhan sedang mempersiapkan orang-orang pilihannya untuk sesuatu yang besar di balik peristiwa yang terjadi. Seperti Gideon yang merasa dirinya kecil, namun Tuhan melihat ada potensi besar di dalam dirinya, sama seperti Tuhan melihat kita saat ini. Tuhan menyatakan pesannya kepada kita, engkau adalah orang yang memiliki potensi yang besar. Tuhan menyatakan kepada saya dengan berkata begini, you are a man
with great potential. Yang Tuhan inginkan adalah tangkap dan persiapkan diri kita. Gunakan waktu-waktu yang ada untuk mengembangkan diri. Seperti yang saya sampaikan tadi di awal, bahwa setiap masalah selalu ada dua sisi. Apakah kita memilih untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dan menangkap bahwa ada hal-hal yang Tuhan mau lakukan di balik setiap peristiwa yang terjadi dan kita mempersiapkan diri, atau kita terlena dengan ketakutan, menjadi pesimis, menjadi lemah, dan gak akan pernah siap dengan apa yang akan Tuhan lakukan. Nah, Bapak Ibu Saudara, berbicara soal potensi. Potensi adalah, apa sih definisi potensi? Potensi adalah kemampuan yang ada di dalam diri manusia yang memungkinkan untuk dikembangkan. Atau dalam arti kata lain, potensi adalah kemampuan tersembunyi yang dapat dimaksimalkan. Potensi diri dapat ditingkatkan oleh siapa saja yang menyadari bahwa dirinya punya potensi. Orang yang tidak menyadari bahwa dirinya ada potensi, otomatis dia tidak akan mengembangkan dirinya. Meningkatkan potensi itu tidak mengenal usia. Nah, seseorang yang menyadari bahwa dirinya punya potensi, maka orang itu akan terus meningkatkan kemampuan dirinya. Nah, kendala seseorang untuk tidak dapat meningkatkan potensi di dalam dirinya disebabkan oleh beberapa faktor. Minimal ada dua faktor, faktor eksternal dan faktor internal. Yang pertama adalah faktor eksternal, misalnya. Orang memilih untuk tidak melakukan apa-apa karena situasi yang terjadi. Peristiwa yang terjadi hari-hari ini apabila diresponi secara salah, dapat membuat orang tidak mengenali potensinya. Atau mungkin gini, mengenali tapi tidak berkuasa untuk melakukan apa-apa karena tekanan situasi yang terjadi. Orang mungkin akan berkata, percuma lah Pak, udah begitu banyak korban, udah begitu banyak orang meninggal, buat apa lagi membangun diri. Itu bisa saja terjadi. Gideon memilih untuk bersembunyi dan menjadi takut, merasa tidak sanggup melakukan tugas yang besar dari Tuhan. Bahkan ketika Tuhan berkata, malaikat Tuhan berkata kepada Gideon, Tuhan menyertai engkau ya pahlawan yang gagah berani. Apa yang dijawab oleh Gideon? Gideon berkata, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Nah, ingat Bapak Ibu, jangan habiskan waktu kita dengan bertanya kepada Tuhan, mengapa Tuhan, why Lord, tetapi biarlah kita lebih baik berkata, bagaimana Tuhan, how Lord, apa yang Engkau mau aku lakukan di tengah peristiwa yang terjadi. Nah, inilah perkara kapan kita dipanggil Tuhan, itu bukan kita yang menentukan. Bagian kita adalah lakukan apa yang harus kita lakukan di tengah situasi apapun yang terjadi. Nah, Bapak Ibu Saudara, itulah faktor eksternal. Kadang-kadang situasi dari luar yang membuat kita memilih untuk tidak melakukan apa-apa. Tapi ada faktor kedua. Faktor kedua adalah faktor internal. Faktor internal adalah sangat sederhana, sesuatu yang disebabkan oleh apa yang muncul dari dalam diri kita. Misalnya apa? Kemalasan, ketidaktahuan, keinginan yang lemah, atau gini, tidak ada kemauan kuat untuk mengembangkan diri atau meningkatkannya. Ada satu kesaksian yang menarik Bapak Ibu Saudara. Di Spanyol ada seorang pemain cello yang begitu terkenal di masanya. Namanya adalah Pablo Casals. Suatu kali di akhir hidupnya ada seorang wartawan mewawancarai Pablo Casals. Dan dia berkata, Mr. Casals, di usia Anda yang 95 tahun, Anda sudah menjadi pemain cello yang terhebat yang pernah ada di dunia ini. Tetapi mengapa Anda masih berlatih setiap hari 6 jam sehari? Wow, begitu luar biasa. Apa yang dijawab oleh Pablo Casals? Dia berkata seperti ini, karena saya pikir, dia bilang, dengan berlatih setiap hari, saya sedang membuat kemajuan di dalam kehidupan saya. Lalu dia mengatakan seperti ini, seperti Kaleb, saya masih siap untuk bertarung kapan saja. Wow, begitu luar biasa jawabannya, bukan? Orang-orang yang ingin peningkatan akan selalu memaksimalkan potensi mereka. Tidak peduli seberapa muda dan seberapa tua dirinya. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa yang harus kita lakukan berkaitan dengan pesan Tuhan ini agar potensi diri kita dapat menjadi maksimal? Beberapa di antaranya, yang pertama adalah begini, temukan di dalam diri kita gambar diri yang sehat.
Hakim-Hakim 6 ayat 15. Tetapi jawabnya kepadanya, Tuhanku, dengan apa ku selamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Dalam perspektif Tuhan, setiap kita ini sangat berharga di dalam pandangan mata Tuhan. Tuhan punya rencana yang luar biasa buat setiap kita. Tuhan memandang diri kita sebagai milik kepunyaannya, kita adalah umat tebusannya, kita adalah ciptaan yang baru di matanya, kita begitu mulia dan berharga di dalam pandangan mata Tuhan, dan Tuhan lagi-lagi menyatakan dia punya rencana besar dalam kehidupan kita. Namun sayangnya, seringkali banyak orang percaya yang memandang dirinya berbeda dengan cara Tuhan memandang dirinya. Ada pandangan yang salah terhadap dirinya. Tuhan memandang diri kita dahsyat, tetapi seringkali kita memandang diri kita tidak sedahsyat apa yang Tuhan pandang tentang kita. Nah, dosa yang dilakukan manusia atau ketidakyakinan akan penebusan Kristus atas dirinya ini seringkali membuat orang kehilangan pengenalan yang benar tentang siapa dirinya di hadapan Tuhan. Akibatnya potensi benar tentang siapa dirinya di hadapan Tuhan menjadi sulit berkembang karena selalu merasa dirinya kecil dan tidak berdaya, dan ini yang menjadi masalah. Gideon perlu diyakinkan berulang-ulang oleh malaikat Tuhan bahwa Tuhan memanggil dia sebagai pahlawan yang gagah berani, dan Tuhan menugaskan Gideon untuk membebaskan Israel dari cengkeraman musuh. Begitu dahsyat perkataan Tuhan lewat malaikatnya kepada Gideon, tetapi apa yang diresponi oleh Gideon? Lagi-lagi Gideon berulang kali berkata bahwa ia tidak merasa yakin karena dia selalu memandang dirinya secara salah. Ia melihat betapa kecil dan tidak berdaya dirinya di tengah kaum keluarganya sendiri, apalagi bila dibandingkan dengan banyaknya kaum Median yang jumlahnya tidak terhitung. Belum lagi masa lalu di mana dia begitu takut sama musuhnya sehingga dia harus bersembunyi di tempat persembunyian. Ini yang membuat dirinya merasa sangat kecil sekali. Dia memandang dirinya secara salah. Nah, Bapak Ibu Saudara, keberhasilan kita di dalam meraih tujuan Tuhan itu sangat tergantung dengan cara kita memandang diri kita dan apa yang kita rasakan tentang diri kita. Sebab hal itu akan menentukan tingkat kepercayaan kita di dalam bertindak. Karena gini Bapak Ibu Saudara, fakta menyatakan bahwa seseorang tidak akan pernah melesat lebih tinggi daripada apa yang telah ia bayangkan tentang dirinya. Orang yang memandang dirinya kecil dan tidak berdaya, maka orang itu tidak bisa membayangkan hal-hal besar apa yang dia akan lakukan bersama Tuhan. Misalnya contoh gini Bapak Ibu Saudara, seekor burung yang biasa ditaruh dalam sebuah kandang kecil, lama-lama ia akan mempercayai bahwa ia nggak akan bisa terbang terlalu tinggi. Karena apa? Ia memandang dirinya hanya sebagai burung yang hanya bisa melompat-lompat kecil di dalam sebuah kandang yang tidak terlalu besar. Maka itulah yang dia percaya tentang dirinya. Itu artinya kita harus melandasi gambar diri kita atas apa yang Tuhan katakan tentang diri kita. Apa yang Tuhan katakan tentang diri kita di dalam Kejadian 1. Di situ dikatakan manusia, Tuhan menciptakan kita menurut gambar dan rupanya, betapa dahsyatnya. Lalu kita ingat kemudian Tuhan memberikan mandat buat makhluk ciptaannya. Untuk apa? Untuk beranak cucu, bertambah banyak, penuhi bumi, taklukkanlah bumi dan berkuasalah atas ikan-ikan di laut, atas burung-burung di udara, atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Artinya Bapak Ibu Saudara, kita diciptakan dengan potensi untuk dapat berkembang menjadi sesuatu yang luar biasa. Betapa dahsyatnya bukan? Itulah yang pertama ya. Jadi apa yang harus kita lakukan berkaitan dengan pesan Tuhan ini agar potensi kita dapat menjadi maksimal? Yang pertama adalah gini, temukan di dalam diri kita gambar diri yang sehat. Itu yang pertama. Yang kedua, temukan kekuatan di dalam keadaan yang paling buruk sekalipun. Temukan apa? Kekuatan di dalam keadaan yang paling buruk sekalipun. Oke, Hakim-Hakim 6 ayat 16. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Manusia, Bapak Ibu, tidak dapat menghindarkan dirinya dari keadaan apapun ketika Tuhan mengizinkan bahwa keadaan itu harus dialami oleh manusia. Namun satu hal yang membedakan adalah ketika kita sebagai orang percaya menyadari bahwa ada kekuatan yang Tuhan mampukan di setiap keadaan yang paling buruk sekalipun. Salah satu jaminan
yang seharusnya membuat Gideon yakin bahwa ia pasti mampu untuk mengusir Midian dari Israel, mengusir sampai habis, seharusnya yang membuat Gideon kuat adalah karena Tuhan berjanji akan menyertai Gideon. Nah, terkadang Bapak Ibu Saudara, keadaan yang buruk membuat kebanyakan orang menjadi takut, pesimis, menjadi patah semangat, serta panik. Nah, itulah yang terjadi dalam kehidupan banyak orang, termasuk orang percaya hari-hari ini. Namun yang perlu dilakukan adalah temukan di tengah situasi yang terjadi ada kekuatan Tuhan di tengah situasi yang tidak mengenakan ini. Dan satu-satunya kekuatan yang tidak dapat dibatasi oleh apapun adalah kekuatan dari Tuhan ketika kita datang menghadap hadirat-Nya. Ingat kisah tentang bujang Elisa. Kalau Bapak Ibu Saudara masih ingat tentang kisah bujang Elisa suatu kali menghadapi sebuah situasi yang buruk, suatu situasi yang tidak mengenakan. Ketika ia bangun pagi-pagi, dia melihat ternyata ada sekumpulan tentara besar disertai dengan kuda dan kereta yang begitu banyak, yaitu pasukan musuh yang sudah mengelilingi dirinya di sekelilingnya. Dan apa yang dia lakukan? Dia lari kepada Elisa dan dia memberitahukan kepada Elisa, celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat? Nah, Elisa membangkitkan kembali keberanian dari bujangnya tersebut. Elisa menegaskan, jawabnya begini. Diambil dari 2 Raja-Raja 6 ayat 16-17. Jawab Elisa, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi di sekeliling Elisa. Dalam keadaan terburuk yang dialami oleh bujangnya, Tuhan melalui Elisa menunjukkan bahwa sesungguhnya ia telah menyediakan pertolongan bagi umatnya. Hanya seringkali manusia tidak menyadari adanya pertolongan dari Tuhan karena seringkali manusia melihat segala sesuatu mengandalkan mata jasmaninya semata-mata. Nah, lewat peristiwa ini Tuhan mau agar umatnya melihat segala sesuatu dari kacamatanya Tuhan atau dari pandangan rohani yang benar. Ini yang Tuhan inginkan setiap orang dapat mengaktifasikannya. Tuhan mau setiap orang percaya melihat segala sesuatu dari kacamatanya Tuhan. Dan yang dibutuhkan adalah nggak ada cara lain selain bangun keterhubungan dengan Tuhan. Elisa datang memohon kepada Tuhan untuk membukakan mata rohaninya, untuk membukakan mata bujangnya supaya apa? Supaya ia yakin tentang penyertaan Tuhan terhadap diri Elisa juga dialami oleh bujangnya. Dalam arti kata lain gini, Elisa memohon agar cara bujangnya memandang selaras dengan cara Elisa memandang, selaras dengan cara Tuhan memandang. Nah, oleh sebab itu jika kita ragu dan khawatir, mari Bapak Ibu Saudara bawa segala keraguan dan kekhawatiran kita kepada Tuhan dan minta Tuhan tolong membukakan mata rohaninya supaya kita bisa memandang segala sesuatu dengan pandangan yang selaras dengan cara Tuhan memandang. Nah, waktu kita datang sama Tuhan, maka Tuhan bisa meyakinkan kita secara pribadi, Tuhan bisa nyatakan dengan caranya kepada masing-masing kita, sehingga ketika kita mendapatkan itu dari Tuhan, maka apapun yang kita hadapi, kita akan selalu memiliki rasa tenang, karena kita tahu bahwa Tuhan bicara pribadi dengan kita. Itu yang kita butuhkan hari-hari ini, Bapak Ibu. Nah, cara pandang kita yang benar, waktu kita terhubung, maka kita punya cara pandang yang benar. Nah, cara pandang yang benar itu akan membuat kita mampu melihat apa yang akan Tuhan lakukan di hari-hari ke depan. Itulah sebabnya gini, Bapak Ibu. Mungkin kita saat ini sedang menghadapi sebuah situasi yang nggak mengenakan. Tapi percayalah, nggak akan selama-lamanya situasi itu terjadi. Ada masa di mana situasi yang nggak enak ini akan berlalu. Tetapi ketika hari ini kita masih menjalaninya, dan kemudian kita merasa aktivitas kita menjadi terbatas di dalam keseharian kita, itu sebetulnya adalah waktu yang Tuhan berikan buat kita untuk kita datang membangun keterhubungan yang intim dengan Tuhan.
Bukankah banyak orang ketika di hari-hari biasa selalu berkata, Pak, sebetulnya aku ingin menjalin hubungan dengan Tuhan. Sebetulnya aku ingin mendengarkan suara Tuhan, tapi aku nggak punya waktu, Pak. Aku harus kerja, aku harus usaha, aku harus sekolah, aku harus kuliah, dan lain-lain. Tetapi saat ini ketika Tuhan sengaja membuat waktu itu ada, mari gunakan waktu itu. Waktu yang ada ini untuk jalin keterhubungan dengan Tuhan. Yang mau katakan amin. Itu yang pertama. Yang kedua, inilah juga waktu untuk kita mengembangkan diri dan kemudian mempertajam potensi yang sudah kita miliki. Bapak Ibu, gunakan waktu yang ada ini untuk mengembangkan potensi dan mempertajam apa yang sudah ada, yang sudah kita miliki. Di tengah waktu-waktu luang yang ada, saya selain meluangkan waktu-waktu doa pribadi maupun bersama keluarga, saya juga mulai membaca buku untuk menambah wawasan dan juga untuk mempertajam pengetahuan saya akan potensi apa yang sudah saya miliki. Artinya gini, di tengah waktu-waktu yang ada, banyak hal yang kita bisa lakukan untuk membangun kehidupan kita, baik dengan Tuhan maupun untuk mengembangkan potensi yang ada pada diri kita. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu Saudara, mari jemaat Tuhan, tangkap baik-baik pesan Tuhan ini. Bukankah Tuhan mengatakan kepada kita, engkau adalah orang yang memiliki potensi yang besar. You are a man with great potential. Oleh sebab itu, tangkap dan persiapkan diri kita sebaik mungkin. Gunakan waktu yang ada ini untuk mengembangkan diri kita. Jangan menjadi pesimis dengan segala situasi yang terjadi, karena begini, setiap situasi yang terjadi, termasuk situasi yang tidak mengenakan, selalu di balik semuanya itu Tuhan sedang membangkitkan orang-orang yang Tuhan mau pakai menjadi alat di tangannya. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu Saudara, selamat mengembangkan potensi diri Anda dan bersiap-siap untuk dipercayakan sesuatu yang lebih besar di hari-hari ke depan nanti. Katakan amin. Oleh sebab itu, mari saya mau ajak, sebelum kita sebentar masuk ke dalam perjamuan kudus, saya mau ajak kita berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan, sekaligus kita berdamai. Bapa, di dalam nama Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Terima kasih untuk pesan yang Kau berikan buat kami di minggu ini. Ampuni kami Tuhan, sekiranya kami banyak membuang waktu-waktu hari-hari ini dengan memilih untuk menjadi takut dan khawatir. Ampuni kami ketika kami lebih mendengarkan apa kata orang di luar sana dibandingkan apa kata diri-Mu sendiri Tuhan. Biarlah kami gunakan waktu-waktu yang ada untuk lebih lagi mendekat, membangun keintiman dengan Engkau, sehingga kami memiliki keselarasan di dalam cara kami memandang segala situasi dan selaras dengan cara Engkau memandang. Bapak, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, kita sudah berdamai dengan Tuhan. Sebelum kita melakukan perjamuan kudus, mari di rumah masing-masing, di keluarga masing-masing, ada suami, istri, anak, mungkin ada opa, oma, mungkin ada cucu-cucunya. Mari, sebelum kita masuk ke perjamuan kudus, mari kita berdamai satu dengan yang lain. Suami berdamai dengan istri, istri dengan suami, orang tua dengan anak, anak dengan orang tua, cucu dengan kakek neneknya, dan kakek neneknya terhadap cucu-cucunya. Mari, seringkali kita nggak menyadari perkataan-perkataan yang salah, yang mungkin melukai. Mari kita berdamai di situ. Mari selesaikan semuanya itu sebelum kita masuk di dalam perjamuan kudus. Saya sebagai gembala, saya juga memohon maaf apabila dari perkataan dan tindakan saya mungkin melukai Bapak Ibu Saudara. Saya juga minta maaf kepada istri, saya juga minta maaf kepada anak-anak kami, saya juga minta maaf kepada orang tua saya. Oke, Bapak Ibu Saudara, siapkan diri kita. Saya percaya Bapak Ibu sudah menyiapkan anggur dan roti di rumah masing-masing. Apabila tidak ada anggur, Bapak Ibu Saudara dapat menggunakan sirup atau yang sejenis. Atau Bapak Ibu Saudara untuk roti, kalaupun tidak menyiapkan roti, Bapak Ibu Saudara dapat menggunakan biskuit atau sejenis. Yang penting iman kita untuk menjadi satu dengan tubuh dan darah Yesus terus terarah dengan benar. Mari Bapak Ibu Saudara, persiapkan diri kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti. Mari kita ambil roti dan angkat roti ini tinggi-tinggi. Tuhan katakan, lakukan perjamuan kudus ini untuk mengingat akan Dia. Mari kita renungkan sejenak
bahwa kalau kita ada hari ini sebagai anak-anak Tuhan, itu semua karena ada pribadi Allah yang rela turun ke dunia mengambil rupa manusia, disiksa dan mati demi untuk kita semua. Oleh sebab itu mari kita mengucap syukur, semua karena anugerahnya yang begitu luar biasa. Bukan kita yang memilih dia, tetapi dia yang telah memilih kita. Mari Bapak Ibu Saudara, sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita memakannya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Mari kita angkat cawan tinggi-tinggi. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita meminumnya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Mari kita angkat kedua belah tangan kita dan naikkan syukur kita sama Tuhan. Semua karena kemurahan Tuhan, kalau kita diberikan kekuatan, kalau kita diberikan kesehatan, semua karena anugerah, kalau Tuhan menyatakan perlindungannya kepada setiap kita. Dan Bapak Ibu Saudara, mari kita renungkan betapa cara Tuhan memandang kita di tengah situasi yang mungkin tidak enak sekalipun. Tuhan tetap menyatakan rencananya buat kita. Bahwa dia katakan, setiap kita punya potensi yang besar. Bahwa Tuhan mau pakai orang-orang yang menyadari bahwa ada potensi yang luar biasa yang siap dikembangkan bagi Tuhan. Mari kita mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Anugerah-Mu limpah buat kami. Terima kasih. Terima kasih. Mari kita sembah Dia. Sembah Dia. Naikkan syukur kita. Masuk lebih dalam lagi. Alami lebih lagi dengan Tuhan. Jalin keterhubungan dengan Tuhan. Kita terus tetap menyelaraskan cara pandang kita dengan cara pandang Kristus. Tetap menyelaraskan kehendak kita dengan kehendak Kristus. Dan kita menangkap bila kehendaknya yang jadi hidup kita. Terima kasih. Kami bersyukur anugerah-Mu di dalam nama Yesus. Demikianlah kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Mari Bapak Ibu, kita mau terus responi, kita terus lakukan apa yang menjadi pesan yang sudah kita dengarkan pagi hari ini bersama-sama. Karena sebentar mari kita akhiri ibadah pagi hari ini. Haleluya. Bagi Dia segala puji
Tuhan Yesus memberkati.